Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Husni dengan NPM 19050019. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari media pembelajaran yang saya buat sendiri dengan menggunakan Makromedia Flash 8 materi tentang tabung. Pertama, kita akan pergi ke tujuan pelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, siswa dapat memahami apa itu tabung. Kedua, siswa bisa menyebutkan ciri-ciri tabung. Ketiga, siswa dapat mengetahui apa saja unsur-unsur tabung. Keempat, siswa bisa mencari luas permukaan tabung. Kelima, siswa dapat menghitung volume suatu tabung. Dari media pembelajaran yang saya buat ini, diharapkan siswa dapat memenuhi semua kriteria dari tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi. Kita klik tombol materinya. Pertama, definisi tabung. Tabung atau bisa disebut juga silinder yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Lingkaran identiknya adalah lingkaran alas dan lingkaran tutup atau lingkaran atas. Dan selimutnya yaitu jika selimut tabung itu kita buka, maka dia akan seperti persegi panjang. Tabung juga memiliki 3 sisi dan juga dua rusuk. Sisinya yaitu sisi alas, sisi selimut, sisi tutup. Rusuknya yaitu rusuk atas dan rusuk alas. Selanjutnya, sifat-sifat tabung. Tabung juga memiliki sifat-sifat tertentu yaitu sebagai berikut. Pertama, tabung bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran dan besarnya sama. Ini, lingkaran atas atau tutup dan lingkaran alas atau bawah itu tuh memiliki besarnya sama. Kedua, memiliki 3 sisi yaitu alas, atap, dan bagian selimutnya. Alas, atap atau tutup, dan selimutnya yang berbentuk persegi panjang jika kita buka. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Jadi, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Keempat, tabung memiliki 2 buah rusuk yaitu yang melingkari alas dan atasnya. Yang melingkari alas dan yang melingkari di atasnya. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Unsur-unsur pembentuk sebuah tabung adalah 1. Alas dan atap. Alas dan atap. Alasnya yang di bawah dan atapnya yang di atas. Alas dan atap sebuah tabung adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah atau alas dan atas atau atap. Kedua, selimut tabung. Selimut tabung adalah sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dan sisi atap. Ini, selimut tabung. Ketiga, rusuk tabung. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Selanjutnya, rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut, yang berarti luas alasnya lingkaran alas ditambah lingkaran di atas dan ditambah luas selimut tabung yang berbentuk, kalau kita buka, berbentuk persegi panjang. Luas alas sama dengan luas atap sama dengan VR kuadrat, berarti kalau kita tambahkan menjadi 2VR kuadrat. Kalau luas selimut tabung 2VR kali T, itu adalah luas selimut tabung. Jadi luas permukaan tabung adalah V kali R kuadrat ditambah V kali R kuadrat karena luas alasnya VR kuadrat, luas atap VR kuadrat, dan ditambah luas selimut itu 2VRT. Luasnya sama dengan 2 dikali VR kuadrat ditambah 2VRT. Sehingga dalam bentuk sederhananya didapat luas sama dengan 2VR dalam kurung R tambah T. Keterangannya yaitu L sama dengan luas permukaan tabung
pi, yaitu jika R-nya kelipatan 7, maka kita memakai pi 22/7, atau selain itu kita pakai 3,14. R sama dengan jari-jari alas atau atap, dan T sama dengan tinggi tabung. Next, rumus volume tabung. Volume tabung dapat dihitung dengan rumus berikut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan luas alas yaitu VR kuadrat, karena alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran berarti kan VR kuadrat, dan tingginya T dikali T, sehingga didapat volume tabung tersebut adalah VR kuadrat T. Keterangan, V sama dengan volume tabung, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 seperti yang dijelaskan sebelumnya, R sama dengan jari-jari alas atau atap, dan T adalah tinggi tabung. Ini tombol kembali, dan ini tombol selanjutnya, dan ini adalah tombol untuk kita ke halaman pertama. Karena kita telah menyelesaikan materinya, kita akan masuk ke evaluasi. Evaluasi di sini kita diberi petunjuk mengerjakan soalnya. Pertama, kita harus membaca petunjuknya. Baca dengan teliti soal yang diberikan. Kedua, soal terdiri dari 4 soal objektif. Ketiga, pilih satu jawaban yang dianggap benar. Keempat, klik jawaban dengan mengklik A, B, C, dan D. 5. Jika Anda mengklik jawaban secara otomatis, Anda akan lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita mengklik A-nya, maka kita akan otomatis ke soal berikutnya. Keenam, Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Ketujuh, klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal, sehingga kita akan mengklik tombol mulai mengerjakan soal. Soal pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari 14 dan tinggi 10 cm. Hitunglah volume dari tabung tersebut. Kita mencari dengan menggunakan rumus volume tabung tadi, sehingga kalau kita cari dengan benar, hasilnya yaitu 6.106 cm3. Kita jawab benar aja dulu, B, dan sehingga kalau kita jawab benar, kita akan langsung ke halaman selanjutnya. Di sini di soal ini kita tidak memerlukan tombol kembali atau next atau back-nya, karena kita akan masuk di soal, jadi kita harus mengerjakannya dengan jujur tanpa melihat materi yang sebelumnya. Ini untuk menguji seberapa pemahaman kita. Soal kedua, sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dari tabung tersebut. Kalau kita cari dengan benar, hasilnya adalah 2112 cm kuadrat. Tapi kita akan mencoba untuk menjawab yang salah. Kita ambil jawabannya B, kita klik. Lanjut. Soal nomor 3. Diketahui sebuah tabung memiliki luas permukaan 616 cm kuadrat. Jika jari-jari tabung tersebut adalah 7 cm, maka hitunglah volume tabung tersebut. Hasilnya jika kita cari dengan benar adalah 1078 cm3. Maka kita akan menjawab benar, B. Soal nomor 4. Sebanyak 88 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm, dan drum tersebut baru terisi seperempatnya. Berapakah ketinggian drum tersebut? Jika kita cari menggunakan rumus-rumusnya, sehingga kita akan mendapatkan ketinggian drum tersebut adalah 280 cm. Kita jawab dengan benar. Di sini setelah kita mengerjakan soalnya ada 4, berarti lihat hasil. Jika ingin melihat hasil, klik tombol di bawah ini. Kita akan mengklik tombol lihat hasil, maka kita akan mengetahui berapa hasil kita. Klik. Hasil Anda 50, karena kita menjawab soal benar 2, hasil kita 50, benar kita 2, salah kita juga 2. Jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol ulang. Kalau kita klik tombol ulang, maka kita akan mengulang soal-soal tadi. Kita akan menjawab semuanya dengan benar.
ini adalah C 6160 cm dan ini adalah 2112 cm, yang ini adalah 1078 cm, dan yang ini adalah 280 cm. Kita lihat hasil kita 100 karena kita benar 4 dan salah 0. Kita akan kembali ke halaman pertama. Karena kita telah menyelesaikan materi dan evaluasi, kita boleh keluar. Ini adalah tombol keluar. Di sini kita akan diperingatkan apakah Anda ingin keluar, apakah kita benar-benar ingin keluar. Kalau pertama kita tidak, kalau kita klik tombol tidak, maka kita akan ke loading yang pertama. Siap itu, kalau kita klik tombol cancel, kita akan kembali kepada menu utama. Kalau kita klik yes, maka kita akan keluar. Sekian, terima kasih.